أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي الذنوب مثل الرمال ولي الذنوب مثل الرمال يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. Ngopi bersama Sazilia. Bu, minum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Kiai Haji Khalid Rifai As-Sazili. Bagaimana kabarnya? Ahlan bikum. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ya, fiah. berkah ya. Saya atas nama pribadi maupun atas nama pengasuh Pondok Pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah. Ada An-Nahdiyahnya tuh ya. Disingkat Ciri DAN. khas NU ya. Iya, yang beralamat di wilayah Cipondo, Kelurahan Kenanga, Tangerang ya. Iya. Saya mengucapkan ahlan wa ahlan bihudurikum ila hadzal makan al mubarak ya. Mudah-mudahan kehadiran kita, pertemuan kita pada siang hari ini dirahmatin dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Amin. Luaskan rezeki kita dan Allah panjangkan umur kita. Amin. Untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Nah, kita pada siang hari ini kita ngopi dan makan siang bersama Kiai Haji Khalid Rifai As-Sazili ya dari Tangsel. Sebelumnya saya akan ada yang ingin saya tanyakan, saya mau korek-korek nih ya. Mudah-mudahan pengetahuannya keluar. Torikoh dulu. Iya, korek-korek karena dia orang torikoh ya, jadi dikorek-korek nih. Sekarang ini Kiai kan sedang luar biasa ya, ada teknologi canggih yang bisa digenggam tuh. Ya. Dunia malah bisa digenggam ya, apa saja ada di genggaman. Namanya smartphone ya. Ya, telepon pintar itu ya. Namanya handphone itu luar biasa. Sehingga sekarang ini kan kita bisa lihat ya, luar biasa godaan handphone ini kan ya, sampai anak sekarang itu lebih asik main handphone daripada belajar agama, apalagi belajar Al-Quran ya. Dan sekarang rata-rata anak-anak sekarang tamat SD sudah tidak lagi mau membaca Al-Quran, bacanya handphone. Nah, Android. Android. Nah, lebih berbahaya lagi, sekarang banyak orang yang belajar ilmu agama ya, itu jalan pintas ya. Mereka cukup belajarnya kepada Syekh Muhammad Google, Syekh Muhammad YouTube, Profesor Doktor. Wah, dia nggak tahu nih belajarnya di mana tuh universitas, Profesor Doktor WhatsApp. Ya. Mereka hanya belajar di situ. Nah, itu. Padahal ini kan persoalan-persoalan agama kan ya, sehingga mereka akhirnya malas untuk datang ketemu kepada guru langsung, ke majelis taklim dan sebagainya gitu kan ya. Nah, ini kan dalam jangka panjangnya prihatin juga, betul nggak ya? Iya. Ya prihatin juga, sekarang juga mall juga kan begitu kan, udah mulai sepi gara-gara handphone kan. Nah, mereka belanja cukup dari rumah. Nah, kalau persoalan agama kan kita prihatin juga. Nah, bagaimana nih menurut antum sebagai orang wakil talqin Thariqah Saziliyah nih? Fadal, Kiai. Ya.
Terima kasih kepada Kiai Haitami. Haitami yang telah berkenan untuk menyambut saya, menerima kunjungan saya. Amin, amin. Alhamdulillah ya atas hidayah Allah saya disampaikan ke majelis beliau, ma'had beliau. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini, silaturahim ini akan membawa keberkahan buat kita. Amin, bersama. amin, amin. Ini obrolan santai. Iya. Sambil Obrolan ngopi. santai, sambil ngopi. Namanya ngopi. Ngopi itu ngobrol perkara iman. Ngobrol perkara iman, ngobrol perkara Islam. Ya, ngobrol Iya. perkara Islam. Saya juga punya acara namanya ngopi, ngobrol perihal Islam. Nah, ini kalau saya ngobrol perkara iman. Iman, Nah, iya. ini menarik sebenarnya. Ini menarik ya, pertanyaan yang tadi disampaikan tentang apa dunia teknologi ya, dan efek-efek sampingnya negatif, dan ya. juga manfaatnya. Tentu ya dunia digital. Ya, sebenarnya sekarang ini kita memasuki digital. dunia digital. Sampai televisi pun sekarang harus digital. Iya, semua digital. Iya. Ini memang ya menuntut kita untuk mengikuti, mengupdate diri atau bisa ya paling tidak gaptek, yaitu masuk ke dalamnya, menguasai teknologinya. Di satu sisi supaya kita tidak terlalu ketinggalan zaman terhadap info-info yang datang berseliweran, yang tidak terbendung datangnya dari seluruh belahan dunia. Gitu. Di satu sisi memang dunia digital itu menawarkan apa? Kemudahan, juga menawarkan kemajuan. Dunia digital juga menawarkan apa? Ilmu pengetahuan, peluang-peluang baru. Betul. Di masa depan. Apabila kita mampu menguasainya dan mampu mengendalikannya tentunya. Gitu loh. Ini pasti ada nilai positifnya. Tentu setiap sesuatu yang mempunyai nilai positif juga pasti ada nilai negatifnya. Gitu loh. Dan itu tidak bisa dihindarkan dalam dunia digital ini. Karena menurut saya fungsi dunia digital ini ya, satu bisa menjauhkan, kedua bisa mendekatkan. Iya. Nah, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ya, Betul, menciptakan silaturahim, tapi juga bisa menjauhkan silaturahim. Betul. Ini persoalannya. Tapi ini kita dua-duanya kena nih. Ya, dua-duanya Jauh kan. tapi dekat. Nah, gitu. Nah, kan? Dan dulunya ini- jauh. Saya kenal antum kan dari dunia maya. Nah, itu. Tapi sekarang akhirnya bisa Mendekatkan. sambil ketemu kan ya? Iya. Nah, ini berarti positif ya? Positif. Positif, Nah, alhamdulillah. gitu. Tapi betapa banyak juga gara-gara orang kenal di medsos, lalu tidak terjadi terjadi misalnya miskomunikasi. Iya, betul. Akhirnya tidak ada keselarasan, akhirnya menjauhkan. Sehingga terjadi permusuhan. Iya. Terjadi betul. saling fitnah, saling hujat, saling macam-macam. Hoak juga ya? Ya, hoak juga. Tentu ini ya ada min plusnya. Iya. Ada min plusnya. Nah, sekarang tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jadi kembali kepada Pribadi masing-masing ya. pribadi, Iya, ini personal malnal itu. biadi rajuli soleh ya. Iya. Cuma Tergantung yang megang. ya. Jadi ibaratnya ini benda mati. Ya seperti senjata lah. Jadi kita itu harus jadi behind the gun, ya, di belakang senjata. Iya, betul. Senjata ini mau dibuat apa? Nah, buat nembak orang, Iya, betul. atau buat apa? Itu tergantung si pemegangnya. Cuman secara umum menurut saya, kalau saya amati, khususnya bagi kaum milenial yang mungkin belum siap menerima kemajuan teknologi yang begitu dahsyat ini. Ya, bukan hanya kaum milenial, termasuk kaum kolonial. Betul. Ini juga nggak siap, ya, termasuk Kaum kolot. saya dan antum ini kadang Iya. nggak siap menghadapi kecanggihan teknologi. Betul. Ya gaptek kita, malah kita kalah sama anak cucu kita. Iya, malah kita belajar sama anak kita. Ya? Iya. Nah itu sebenarnya juga jadi persoalan tersendiri. Nah, tapi selaku kita seorang Muslim, apalagi kita katakanlah seorang yang punya background pesantren,
ustadz, kiai atau guru, kita punya patokan umum ya. Dalam usul fikih misalnya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil Masalah. masalih. Itu menolak kemafsadatan itu ya harus lebih diutamakan daripada sekedar Dan menarik mengedepankan kemaslahatan. menarik kemaslahatan. Memang maslahatnya besar. Dunia medsos itu, dunia digital manfaatnya sangat besar. Cuman ya efek negatifnya juga luar biasa. Iya, terkadang disalahgunakan ya. Coba Kiai bayangkan, anak kecil sekarang kelas TK, SD atau yang masih puber SMP, SMA. Sekarang begitu buka mengklik satu satu kata kunci dalam Google atau buka aplikasi apa yang keluar itu kadang mohon maaf kadang satu tontonan-tontonan yang sangat negatif yang tidak cocok untuk anak tersebut. Iya, betul yang diharamkan lah. Yang diharamkan. Atau yang hal-hal yang sebaiknya maksiat. tidak boleh ditonton ya. Dan itu tidak bisa dihindari. Ya, nggak bisa. Kadang itu masuk begitu saja. Iya, betul. Dan anak itu mau nggak mau tetap harus melihat. Nah, berarti harus dikontrol ya oleh orang tua ya. Nah, di situ pentingnya ya pasti kontrol. Artinya boleh seorang anak itu diberikan akses untuk masuk ke dalam dunia digital, cuman tetap harus ada kontrol dari orang Berarti tua. kalau begitu teknologi emang nggak bisa dibendung ya? Nggak bisa. Mungkin sekarang aja kita ngelihat udah begitu canggih, bagaimana 10 tahun yang akan datang ya? Iya. Berarti kita harus siap ya, harus dibekali dengan agama ya. Harus siap. Salah satu menurut saya salah satu remnya, kuncinya supaya kita ini ya tetap selamat ya dari gempuran dunia digital yang dengan nilai negatifnya itu tentu adalah ya dengan iman Islam yang benar dan ketakwaan. Saya kira itu kunci utamanya. Nah, ada yang berpendapat begini, karena teknologi itu handphone nggak bisa dibendung ya maka salah satu alternatifnya harus dialihkan ke lingkungan yang baik, yang positif. Nah, untuk menyelamatkan generasi muda kita ya yang terbaik adalah di pondok pesantren. Gimana menurut Antum? Iya, gitu. Itu yang paling menurut saya solusi yang paling baik, solusi yang paling cerdas ya dalam menghadapi perkembangan dunia digital yang tidak terkendali. Ya salah satunya memang harus masuk pesantren. Pesantren ya. Kenapa demikian? Karena di pesantren itu akses untuk ke sana tidak terlalu bebas. Iya, malah di sini nggak boleh handphone. Iya. Tapi ada sebagian pesantren Kiai yang membolehkan. Paling nanti dibatasi. Tapi melalui ustadz misalnya kalau komunikasi gitu kan ya. Seperti contohnya misalnya di pesantren Gus Baha. Nah, kebetulan anak saya ini ada di pesantren Gus Baha. Itu boleh megang handphone. Tapi ada waktu-waktu tertentu. Gitu loh. Supaya apa? Mungkin supaya anak-anak, saya nggak tahu wallahu alam tujuannya supaya anak-anak tidak terlalu ketinggalan informasi dan dunia teknologi dan juga ya bisa sewaktu-waktu masih bisa silaturahim dengan orang tuanya dan karena sebenarnya banyak juga yang bisa dimanfaatkan pelajaran dari dunia teknologi itu misalnya tahfidz di Kusbah itu kan ada program tahfidz misalnya dia bisa belajar merotal Al-Quran dari YouTube dengan mengikuti gaya-gaya imam-imam yang sudah masyhur gitu lah, dengan mengikuti irama-irama yang ya sesuai mau dia. Jadi ada ininya. Jadi tidak bisa memang kita melarang 100% kayak gitu. Artinya di pesantren itu ada sebagian yang bukan ditutup total. Tapi di manage, dikendalikan. Kalau di sini hanya wali kelas yang boleh. Nah, jadi nanti wali kelas yang ngatur kalau untuk berkomunikasi gitu ya. Ya karena memang sangat berbahaya ya, karena dunia maya kan susah dibatasi persoalannya ya. Iya. Jadi memang itu ya menurut saya memang salah satu yang paling efektif adalah pesantren. Karena ada seakan-akan di karantina ya. Ya di karantina. Lingkungan yang bagus. Dibatasi dan tidak terlalu bebas lah. Gitu loh. Dan itu akan terus membekas nanti sehingga dia nanti ketika keluar dari pesantren walaupun dia kenal dunia teknologi akhirnya sudah ada semacam rem gitu dalam diri, oh ini enggak bagus, oh ini enggak boleh di ini, jadi ada semacam tapi alhamdulillah kayak di sini sudah ada lab komputer ya.
Terus juga ada perpustakaan Iya. untuk menimba ilmu, alhamdulillah gitu ya. Terus, Jadi menurut saya terus kaitannya dengan pertanyaan tadi itu. Ya, tapi ada juga efek negatifnya, tapi tergantung bagaimana orangnya juga ya. Cenderung hanya belajar melalui sosial media aja gitu Nah, ya. ini Iya. salah satu Iya. kelemahannya. Iya, menurut tidak saya. mau datang kepada guru, silakan Betul. guru. Kan repot juga ya kan? Nggak Iya. bisa berdialog. Ilmu itu kan ya harus jelas kan ya. Iya. Jadi ini yang menjadi problem utama dan ini yang saya rasakan juga. Dulu ketika belum ada dunia digital, ketika belum ada YouTube, kita belum bisa live streaming dalam dakwah, mereka bisa ngaji offline. Iya. Mereka seorang murid bisa datang ke majelis gurunya, mereka bisa mendengar langsung, dialog langsung, juga bisa bermujalasa, duduk dalam satu majelis, gitu loh. Sehingga apa? Hal ini manfaatnya luar biasa. Satu adalah terus ya dari segi fadilatul majelis itu pasti dapat semuanya. Iya, betul. Dapat fadilahnya ijtima, berkumpul, bermujalasah dalam satu majelis. Di mana itu fadilahnya pasti berbeda daripada orang yang hanya ngaji di luar majelis. Apalagi hanya satu langkah itu satu pahala ya? Itu. Iya. Nah, itu udah Satu pokoknya dosa pasti beda. dihapus, satu pahala diberikan. Ya bayangin. Ada misalnya santri saya yang berangkat dari Ancol ke Tangsel. Coba itu. Kalau jalan kaki itu Iya. berapa pahalanya? Ya, insya Allah ketinggalan ngajinya. Cuman kalau sayang sekarang yang dihitung apa putar roda motornya. Iya. Insya Allah tiap putaran roda ada pahalanya ya. Apa kiloannya? Nah, iya, bisa kilometernya, bisa juga putaran rodanya ya. Apa bensinnya? Yang dihitung per. Betul, bensinnya juga dihitung itu. Itu. Insya Allah. Jadi itu pasti beda menurut saya daripada ya memang daripada hanya dengar atau buka YouTube atau hanya dengar di YouTube. Menatap wajah aja berpahala ya? Menatap wajah aja berpahala ya? Ya, menatap Nah, wajah guru, saja ya. seorang guru dengan wajah penuh kesenangan, Betul. gembira, Menarik rahmat karena Allah. teman itu Allah menciptakan seorang malaikat untuknya bagi orang yang menatap guru dengan pandangan senang, gembira terhadap gurunya. Allah menciptakan seorang malaikat untuk memohonkan ampun kepadanya sampai hari kiamat. Subhanallah. Itu fadilah mandang guru saja. Cuman persoalannya sekarang murid-murid milenial ini malas ketemu gurunya. Harusnya ketemu. Duduk 1 jam aja. Iya. Lebih bagus daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Iya. Itu jadi dia lebih senang duduk di depan meja di atas komputer, hanya melihat gurunya di balik layar kaca. Itu menurut saya ya memang ada manfaatnya, tapi ya tetap tidak bisa disamakan dengan kehadiran di dalam satu majelis. Karena kata majelis itu atau mujalasah itu duduk berhadap-hadapan. Iya. Kata mujalasah itu berhadap-hadapan duduknya. Bukan kalau YouTube kan nggak tahu dia gurunya ngadep kemana, dia ngadep kemana. Betul. Itu nggak disebut mujalasah itu, menurut saya. Iya. Dari segi bahasa. Jadi mujalasah itu duduk saling berhadap-hadapan. Betul. Nah, itu namanya mujalasah, namanya disebut Rahmat Allah turun ya, dan itu, malaikat mendoakan. wah itu fadilahnya luar biasa. Orang bermajelis itu luar biasa. Ya mungkin ini karena dampak pandemi kali ya. Karena mobilitas keluar itu kan dibatasi ya. Kerumunan kali ya. Tapi kan tidak harus terus begini kan? Iya. Iya. Kalau ya mungkin untuk di ajlid darurah ya, karena alasan darurat itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Betul. Tapi betul kata Kiai tadi, bukan itu untuk dilakukan secara terus-menerus. Betul. Gitu. Artinya kalau sudah tidak ada pandemi, ya sebaiknya kembali ke majelis masing-masing. Amin. Gitu mestinya. Nah ini udah keenakan, males. Ke Lagi bawah kita males juga- ini Kiai. Iya, kita juga kan nggak bisa mendeteksi juga ya. Kalau di YouTube itu guru itu gimana? Ya, sanad keilmuannya dari mana, betul nggak ya? Iya. Dia belajar dengan siapa? Ini kan sanad keilmuan perlu kayak itu kan ya. Iya perlu. Kita sangat harus tahu karena ini persoalan kita menuju Allah, keridhaan Allah ya. Iya. Betul nggak? Ya biar jelas gitu ya. Iya. Kadang-kadang kan kita masukin anak kita ke pesantren, nggak jelas. Iya. Pulang jadi teroris misalnya. Banyak itu Kiai, banyak kejadian. Iya, malah sekarang juga santri-santri sapi juga ada yang disusutkan paham yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah, betul nggak ya? Ya, Nah, jadi gimana tuh? Penting nggak sanad keilmuan Penting, seorang guru Kiai. itu? Gimana tuh? Penting, Menurut
seorang Iya. pengamal tariqah Sajiliyah. Iya, itu menurut saya sangat penting. Ya betapa banyak memang seorang hafid itu. Ini bukan hanya terjadi sekarang, Kiai. Iya. Jadi di zaman Rasul pun ada seorang hafid, hafidul Quran. Hafid bahkan dia seorang guru yang dikirim khusus oleh seorang sahabat untuk menjadi guru ngaji di Mesir. Namanya siapa? Ibnu Muljam. Iya. Dia hafidul Quran. Tapi dia bisa membunuh Nabi. Jadi seorang pembunuh membunuh siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lagi mau salat subuh. Padahal hafidul Quran. Iya. Qaimul lail, Qaimul lail. ahli bangun malam. Hafizul Quran, Shaimun bangun. nahar, Oh, ahli puasa di siang hari. Iya. Kok bisa Tapi membunuh? Kok bisa jadi seorang pembunuh? Sahabat terbaik. Gitu, Baru sahabat terbaik. Kenapa? Karena hafalannya itu ya amaliyahnya baru sebatas hanya ini. Tidak sampai ke kolbu Tidak ya? sampai ke kolbu, baru sebatas bilisan. Mm-mm. Akhirnya orang terbaik, sahabat terbaik dia dikafirkan. Itu yang menyebabkan cikal bakal Memahami Al-Quran hanya dengan teks. hanya lewat tekstual, sebatas Iya. tekstual. Yang berbeda dengan dia kafir. Malam yahkum bima anzalallah Iya, faulaika humul kafirun faulaika humul fasikun faulaika humul Halal dzalimun darahnya. faulaika humul munafikun. Kan begitu dalilnya. Iya. Dan itu tekstual, memang berbahaya gitu. Seorang hafidul Quran hanya sekedar dia ikut program hafid 1 tahun hafal Al-Quran. Tapi dia nggak pernah nyantri di pondok pesantren, nggak pernah belajar tafsir, nggak pernah belajar fikih, nggak pernah belajar ilmu nahu, ilmu alat. Itu sangat berbahaya. Berarti Kiai. kalau begitu belajar ilmu agama apapun ya, lebih-lebih akidah termasuk Al-Quran berarti harus bersanad ya. Harus Kiai, Iya, harus harus bersanad jelas, dan gitu. harus didasari dengan ilmu alat. Ilmu alat itu ya sanadnya dari guru-guru ulama salaf itu Iya. yang ada di pesantren. Karena sangat berbahaya, Kiai. Salah satu contoh bahayanya nih ya. Bahayanya orang belajar Al-Quran hanya lewat terjemahan tanpa ilmu tafsir, tanpa ilmu alat. Iya. Saya kasih contoh begini. Misal di dalam dalam Al-Quran itu ada bunyi begini. Barang siapa gimana ya? Ya Abdullah pakai edim atau apa? Bukan. Yang begini itu surat apa itu? Orang yang amalnya baik fahuwa fi 'isyatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Apa sebelumnya itu kan ya? Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Contoh gitu. Makna teksnya kan begini, guys. Fa amma man saqulat mawazinuh. Barang siapa yang berat timbangannya. Nah, kalau pengertian tekstual yang berat timbangannya berarti orang gemuk kayak Kiai. Gemuk badannya, berat timbangannya kan gitu. Iya. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Radiyah. Maka dia berhak masuk surga dalam kehidupan yang nyaman. Iya. Berarti orang kurus gak boleh masuk neraka, gak boleh masuk surga. Karena di situ teksnya fa amman sakulat mawazinu. Tidak ada amalnya di situ. Bukan berat amalnya tapi berat timbangannya. Iya. Secara tekstual. Iya. Timbang amalannya itu, berat amalnya itu dalam tafsir. Iya. Gitu, Kiai. Berarti butuh tafsir ya. Iya, berarti kalau dipahami secara tekstual dari ayat itu, orang yang gemuk berhak masuk surga. Fa amman khaffat mawazinu, adapun orang yang ringan timbangannya, misalnya kurus kayak beliau. Kasian yang kurus ya. Nah, fahuwa fi fa ummuhu iya, maka tempatnya di neraka. Kasihan. Setiap yang kurus masuk neraka, Kiai. Gemuk, Pak. Itu terjemah bukan tafsir. Lah iya. Itu makanya kacau kalau memahami Quran hanya secara terjemah, tekstual. Kan? Harus kalau tafsir berarti harus pakai guru. Nah, gitu itu dan pentingnya. itu tafsir yang ngarang kan ulama-ulama besar semua, nggak sembarangan kan ya? Perlu sanad. Itu pentingnya. Dan harus sanad, tafsirnya siapa? Bukan hanya asal sekedar menerjemahkan. Iya. Gitu. Iya. Jadi sanad itu harus nyampe ke sahabat, ke Rasul ya. Iya. Kan banyak kita lihat di YouTube, di TV itu. Seorang ustadz menafsirkan Al-Quran secara sembarangan. Iya. Sering kita dengarkan, oh pokoknya innama yakhsyallahu min ibadil ulama, termasuk binatang, kodok, kambing, kerbau, gunung. Yang penting takut sama Allah, masuk dia termasuk disebut ulama. Ini kan kacau gitu. Iya.
Bukan kacau lagi, sesat. Nah itu karena memahami Al-Quran secara tekstual. Iya. Ada lagi pernah tersebar di YouTube itu menafsirkan surat Ad-Duha bahwa Nabi tersesat. Nah itu kan dalam surat Ad-Duha itu. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan. Aku mendapatkanmu Muhammad dolan, tersesat. Fahada, maka kemudian Allah menunjukkanmu jadi nggak tersesat. Kan pengertian letterleknya begitu. Iya. Itu yang dipahami oleh ustadz-ustadz gadungan yang nggak pernah nyantren itu. Santren cuma santren kilat. Iya, santren Bin petir, 2 minggu. bin geluduk. 2 minggu, 2 minggu. Iya. Mana bisa? Mana Nabi dianggap memahami sesat? agamanya gitu. Gimana coba? Kita aja mondok 6 tahun masih bodoh aja. Pusing gitu ya. Iya. Gitu. Subhanallah. Itu. Jadi penting ilmu sanad. Iya, di situlah perlunya guru ya. Guru. Iya, perlunya guru. Yang gitu. punya sanad, dia guru sama guru siapa. Jadi kalau begitu, kalau pengen jadi ustadz, emang harus nyantren ya? Harus nyantren. Iya, harus menyantren. Harus punya guru khusus ya. Kalau ustadznya yang Lah iya. bisa ustadz sesat tadi tadi. Jadi saya Iya. ini nyantren kurang Itu lebih juga ya. nggak cukup santren kilat, nggak cukup. Betul, Dengan betul. sekolah di perguruan tinggi saya belajar agama itu kurang lebih 17 tahun. Tapi itu pun saya belum berani langsung terjun jadi ustadz itu. Iya. Awal-awal 10 tahun saya masih jadi pengusaha, Iya. kerja jadi pengusaha. Baru setelah 40 tahun ke atas nih saya baru ibaratnya mau ini. Saya terjun juga dalam dipaksa dunia. jadi ustadz, dipaksa. Nah makanya. Ya, orang manggil saya ustadz. Takut gitu Iya, loh, iya. takut. Iya, Nggak dipaksa berani. ya, karena kita mengamalkan ilmu kita dikit-dikit dipanggil ustadz. Padahal Iya. kita itu punya ilmu sebenarnya. Mm-mm. 17 tahun belajar di pesantren kan sebenarnya layak, berani menampilkan diri. Tapi Betul. kita itu nggak berani, Mm-mm. gitu. Karena kan Allah sudah waktunya, ya harus masuk terjun ya kita ini. Jadi memang itu para pendengar, para netizen dimanapun berada, ya alhamdulillah saya sampai di Pondok Pesantren Darul Amanah ini. An-Nahdiyah. An-Nahdiyah, ya berarti dia punya ciri khas Iya. keilmuan ya. Kelurahan Darul Kenanga, Amanah Cipondo, Tangerang. An-Nahdiyah. Lokasinya di Ahlus mana? Sunnah wal Jamaah. Kelurahan Kenanga, Cipondo, Kota Kenanga, Tangerang. ya. Lokasinya di Kelurahan Kenanga, Cipondo, Kota Tangerang. Kota Tangerang. Gitu. Ini berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Moderat. Ya, artinya saya yakin bahwa pesantren ini adalah aman. Untuk dimasuki oleh santri-santri. Insya Allah alumninya nanti alumni daripada pesantren ini insya Allah jadi orang-orang soleh, soleh-soleha dan ya jadi ustadz ustadzah dan jadi tokoh-tokoh masyarakat yang memang nanti akan dibutuhkan oleh umat ya pada berilmu, bahlakul karimah dan berahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu karena ya dilihat dari gurunya ya gurunya alumni pesantren kiai gitu Profesor kan. Kiai Haji Syukron Makmur. Gitu jadi nggak usah diragukan lagi berbicara sanad ya sanad keguruan. Emang banyak sekarang ya teman-teman itu terjebak memasukkan anaknya ke pesantren yang ternyata walaupun tampilan luarnya itu Biasa. mewah Iya. mewah luar biasa. Bagaikan hotel. Waduh seperti apa dan tapi itu mahal memang Kiai. Mahal. Iya. Mahal luar biasa. Tapi ada orang yang mau masukin itu. Tapi ya ujung-ujungnya ya banyak yang terjebak ternyata berhaluan ekstremis. Jadi ada yang berhaluan ya kepada terorisme dan macam-macam lah. Dan itu perlu diwaspadai ya, kepada Bapak Ibu yang mau memasukkan anaknya. Jadi harus benar-benar cari pesantren yang aman. Amin. Ya. Amin. Saya merekomendasikan salah satunya bagi kawan-kawan yang tinggal di daerah Jabodetabek. Ini salah satunya ya masjid pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah ini yang ada di Cipondoh ini. Amin. Insya Allah aman ini dan dari segi tempatnya lumayan ini. Ya lumayan bewah di pinggir jalan, nyaman, adem, bersih, gitu. Ya insya Allah cocok lah untuk menitipkan anak-anaknya agar anaknya ini aman ya daripada ya serbuan teknologi yang luar biasa ini nih, yang luar biasa
menyeramkan juga menurut Iya. saya gitu ya. Iya. Menyeramkan ya, karena ini menjadi masalah kita semua. Semua keluhan orang tua sekarang itu ya. Semua keluhan orang tua adalah tidak mampu mengendalikan anaknya ketika anaknya sudah memegang Android. Android. Iya, betul. Mulai dari kelasnya TK Betul. yang masih bayi saja udah nggak terkendali. Terkadang dia lebih taat sama handphone ketinggalan ibunya. Nah, itu Dia lebih taat sama handphone ketinggalan dengan Allah. Betul ya? betapa besarnya Iya. pengaruh buruknya. Tadi yang saya jelaskan itu. Makanya harus ada langkah antisipasi. Gitu loh. Ya salah satunya langkah antisipasinya itu dengan cara memasukkan anak ke pesantren. Amin. Sehingga dia mempunyai nanti akan didik secara khusus, terstruktur, ya Lingkungannya kondusif ya. ya, dengan lingkungan yang kondusif, ada aturan Ibadahnya yang sangat dibimbing, ketat, ya. ada bimbingan ibadah yang ketat. Baca dalam Al-Qur'annya semacam. dibimbing, ya. Insya Allah pembekalan ilmu lahir batin itu ya di sini insya Allah akan terpenuhi. Amin. Karena orangnya menguasai ilmu syariat dan juga ya menguasai ilmu thariqat. Jadi lengkap insya Allah. Gitu. Minal mubtadiin, Cuman saya nggak ngundang saya soalnya. Iya. Sebagai guru rohaninya. Ini kan diundang ini. Oh gitu ya. Insya Allah ini kan baru langkah awal. Langkah awal. Insya Allah. Bukan yang pertama dan terakhir. Iya. Ya kan? Yang penting kita panjang umur, sehat walafiat. Amin. Ini kan kita ketemu aja dulu, betul nggak, silaturahim. Ya mudah-mudahan Ya. pesantren ini maju ke Amin, depannya, jadi pesantren yang manfaat, berkah, gitu ya, memberikan cahaya bagi umat, gitu kan, dan menjadi harapan umat. Amin. Fatihah ya, Fatihah. Biridwa'illahi ta'ala wa syafaat Rasulullah wa ala kulli niyatin sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa. Ya dong, kayak dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yafi nama yakafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana bi jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'na bi indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna atina mahabbataka ma'rifatak wa maftah lana bi fatul arifin. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina sabaqat lahumul husna wa ziyadatan bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafa'ah wa li washabi bi sayyidina sayyidina Abdul Abbas al-Khidir bal bil malkandil istiqamah sayyidina qasil adam syamdul qadir al-jilani dil karamah rabbana afri alaina sabra sabit aqdamana fansurna al-qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih, Kiai. Bihudurikum ila hadzal mahad. Ya, mudah-mudahan membawa keberkahan dan kebaikan, dan mudah-mudahan ini bukan yang pertama yang terakhir. Suatu saat bisa dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.